Payung hias Bali disebut juga dengan tedung atau pajeng dalam bahasa Bali. Bagi masyarakat Hindu Bali, tedung ini bukan hanya sekedar hiasan ataupun pelindung di kala musim penghujan maupun cuaca panas saja. Lebih dari itu, tedung selalu ada dalam setiap kegiatan upacara adat dan keagamaan. Tedung pun ada di setiap tempat-tempat suci agama Hindu, seperti di pura dan tempat sembahyang di setiap rumah masyarakat Bali. Bagi umat Hindu, payung atau tedung ini merupakan simbolik sebagai peneduh umat. Namun kini, untuk memperkuat kesan kebalian, payung tradisional Bali ini kerap menghiasi hotel-hotel dan juga tempat wisata di Pulau Dewata. Seiring dengan lonjakan permintaan payung Bali ini, banyak perajin payung skala rumahan di Bali. Salah satunya Tegalwangi Payung yang berada di daerah Sading, Mengwi, Badung ini. Ialah Iketut Warga, pria kelahiran tahun 1966 ini, sudah menjadi perajin payung Bali sejak tahun 1999. Payung Bali karya Ketut Warga bahkan sudah mendunia. Ketut Warga sudah mengekspor payungnya hingga ke mancanegara. Kalau diekspor sih semuanya ekspor ke Belanda, ke Turki, ya ke Eropa lah lebih banyak. Paling banyak 1.500 itu yang kemarin, 1.500 pieces payung besar dan payung paling yang terkecil sampai yang besar 1.500. Yang kemarin ke Turki. Di rumahnya di daerah Sading inilah Ketut Warga membuat payung Bali. Sebelum mulai bekerja, sembahyang bersama keluarga adalah rutinitas yang dilakukan Ketut Warga. Bersama istri, Gusti Ayu Agung Sri Eka Putri, dan anaknya, Ketut Warga berbagi tugas. Sang istri bertugas menjarit dan memasang hiasan-hiasan payung. Sedangkan Ketut Warga mengerjakan hal yang lebih berat, seperti menggergaji, mengebor, dan memasang ornamen-ornamen di tiang payung. Ketut Warga mempelajari pembuatan payung secara otodidak. Waktu itu bekerja di bengkel, terus kerja di bengkel, sepi di bengkel, jam makan siang saya langsung pindah ke tempat orang bikin payung. Karena waktu itu saya senang bikin layangan, terus saya potong aja bambu-bambu, saya ukur, saya raut, saya bor, isi lubang tengah-tengah, gimana bentuk payung aslinya. Terus saya lihat ibu-ibu yang ngisi benang, saya dekatin juga. Terus saya bikin payung sebisa mungkin lah. Setelah itu kita mulai dari sana tuh dari nol sekali, tanpa modal. Sejak tahun itu saya mulai bekerja, bikin desain payung, model payung Bali lah, gimana bentuk payung yang sebenarnya. Payung-payung ini terbuat dari berbagai macam bahan. Rangka payung menggunakan bambu, sedangkan untuk tiangnya memakai kayu-kayu pilihan dari pohon durian yang sudah dikeringkan. Untuk penutupnya menggunakan kain katun yang berwarna-warni, ditambah hiasan-hiasan kecil sebagai dekorasi untuk mempercantik payung. Tapi seiring dengan permintaan, Ketut Warga pun membuat inovasi, seperti membuat payung yang penutupnya terbuat dari rajutan. Bukan hanya Ketut Warga dan istri, anak-anaknya pun ikut terjun membuat payung dan mempromosikan payung Tegalwangi ini. Kan dari kecil emang orang tua udah usaha payung dari saya masih kecil, jadi mungkin karena saya keseringan ngeliat ibu saya kayak ngerajut dari payungnya itu, terus saya ngeliat sambil belajar ikut bantu. Karena menurut saya kalau bukan anaknya langsung yang bantu, siapa lagi kalau misalnya nyuruh orang, lumayan saving money untuk buruh-buruhnya itu. Jadi mending kayaknya saya yang bantu kalau
masalah menghias dekorasi kayak gitu daripada nyuruh orang lain. Di zaman seperti sekarang, jarang sekali anak-anak yang mengikuti jejak orang tua sebagai seorang perajin. Mungkin itu sudah takdir apa gimana ya. Mungkin dia itu, saya kerja untuk anak, untuk keluarga, bukan saya kerja untuk diri saya sendiri. Mungkin karena anak merasa dia diberikan tugas dan tanggung jawab, jadinya dia ikut bekerja. Karena dia sekolah kan berarti membutuhkan dana untuk sekolah, jadinya mungkin di sana mungkin saya tidak ngerti, kadang-kadang anak-anak kok bisa ikut, saya tidak pernah nyuruh gitu, enggak. Karena mungkin saya dilihat kerja sama ibunya, terus anak-anak semuanya ikut membantu. Kadang-kadang dia nyari barang ikut, tapi lebih banyak dia ikut di rumah membantu. Di masa pandemi COVID-19, daya jual payung ini pun ikut menurun. Berpengaruh sih, cuma yang lebih berpengaruh itu payung-payung khas Balinya. Karena kalau yang di luar kita masih bisa, cuma kendalanya itu di biaya kargonya, itu lebih mahal, biaya ekspornya. Cuma kita kan punya tamu langganan juga untuk ngirim ke Belanda, Turki paling sering setahun bisa 2 atau 3 kali, karena di sana dia juga jual lagi. Nah, di situ kendalanya itu sih masalah kargo pengiriman, biayanya lebih tinggi semenjak pandemi. Di Bali kayak misalnya kan Hari Raya Galungan gitu, orang Bali kan biasanya kalau dulu sebelum pandemi suka ganti payung, mau odalan ganti payung, cuma sekarang jadi kayak mungkin lebih mengirit kan, karena ada yang beberapa kehilangan pekerjaan, jadi kenalah imbasnya untuk jualan payung. Kerajinan payung ini merupakan warisan tradisi Bali yang harus tetap lestari. Manusia-manusia Nusantara inilah yang kelak akan mempertahankan budaya dan tradisi leluhur.